awali harimu dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Saatnya kita mendengarkan Lintas 17 yang dipersembahkan oleh Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat sore sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di sore ini di hari Kamis, edisi kerja. Tanggal 8 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Lintas 17 ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian Lintas 17 yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, PKS heran Jokowi ajak warga Singapura tinggal di IKN, aneh bin ajaib. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengajak warga negara WN Singapura untuk tinggal di ibu kota negara IKN, Nusantara. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai sikap Jokowi tersebut aneh. Aneh bin ajaib, kata Mardani. Menurut Mardani, IKN dibangun untuk warga Indonesia. Seharusnya, kata Mardani, Jokowi lebih mengajak warga negara Indonesia, WNI, terlebih dahulu. Pertama aneh, seharusnya tidak masuk akal. Karena mestinya IKN untuk warga kita sendiri. Pak Jokowi mestinya ajak masyarakat lokal dulu, kata Mardani. Mardani pun menyinggung soal aturan kepemilikan properti oleh WNA. Dalam aturan, WNA tak bisa memiliki hak milik, namun hanya hak pakai. Aturan kepemilikan properti antara asing dan lokal berbeda. Bahkan mesti ada asas kedaulatan di sini, kata Mardani. Atas hal itu, Mardani mengingatkan perlu ada pembahasan lebih lain soal properti untuk WNA. Para pakar pertanahan mesti diajak diskusi tentang bab ini. Untuk urusan investasi tidak masalah. Tapi penguasaan properti perlu aturan seksama, katanya. Jokowi sebelumnya memamerkan keunggulan IKN di Ecosperity Week di Singapura. Jokowi pun mengajak warga Singapura tinggal di IKN. Jokowi mulanya menyampaikan IKN akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan untuk berbisnis. Dia kemudian menyinggung harga rumah di Singapura yang makin melejit. Nusantara will be a comfortable city to live in and to do business. Know housing prices here have risen very high. Nusantara akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis, kata Jokowi dalam pidatonya di Ecosperity Week di Singapura, yang disiarkan kanal YouTube Setpress. Jokowi lantas mengajak warga Singapura tinggal di IKN. Apalagi, lanjutnya, infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan di IKN akan selesai tahun depan. Maybe, living in Nusantara can become an option. Mungkin, tinggal di Nusantara bisa menjadi opsi, ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi mengajak warga Singapura berinvestasi di Indonesia. Jokowi memastikan pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam insentif untuk para investor, seperti tax holiday, non-collect value added tax, super deduction tax, hingga import duty. Terutama untuk industri energi hijau dan industri hijau. Ladies and gentlemen,
What else are you waiting for? Bapak dan Ibu, apa lagi yang Anda tunggu? Katanya. Pendengar, PDIP bela Jokowi soal ajak WN Singapura tinggal di IKN, bentuk promosi. PKS mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang mengajak warga negara, WN, Singapura untuk tinggal di ibu kota negara, IKN, Nusantara. PDIP membela dan menyebut Jokowi hanya promosi untuk menarik investor. Ini bentuk promosi, instrumen seni pemasaran. Tujuannya untuk menarik investasi. Semakin besar investor merasa aman dan nyaman untuk tinggal, semakin menarik IKN sebagai destinasi investasi, kata anggota Komisi 11 DPR RI dari PDIP, Hendrawan Supratikno. Menurut Hendrawan, IKN akan menjadi kota internasional. Sehingga, tak ada yang salah jika ada warga negara asing, WNA, tinggal di sana. IKN akan menjadi kota internasional. Muara interaksi antar budaya. Jadi, ini tak berarti WNI dibatasi, katanya. Hendrawan mengatakan promosi juga tak hanya disampaikan oleh Jokowi tapi juga tokoh-tokoh lain. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menarik investor ke IKN. Yang lain juga promosi. Tapi PKS memberi perhatian khusus kepada sikap, pernyataan dan gerik-gerik Presiden. Tujuannya jelas, menarik perhatian masyarakat dan media, dalam rangka meningkatkan nilai rapor oposisi dan elektoralitas partainya, ucapnya. Kemudian, soal kepemilikan properti di IKN, Hendrawan menyampaikan akan ada pembahasan lebih lanjut. Kita tunggu perkembangan, karena ada rencana untuk merevisi UU tentang IKN, UU nomor Maret 2022, katanya. Pendengar, penyebab dan dampak gempa di Pacitan tanggal 8 Juni tahun 2023, ini analisis BMKG. Gempa bumi terjadi di Pacitan, Jawa Timur, Jatim pada Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023, dini hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG telah merilis analisis terkait penyebab hingga dampak gempa Pacitan tanggal 8 Juni tahun 2023 berkekuatan magnitudo M6,0 yang terasa sampai wilayah Yogyakarta Ponorogo ini. Berikut pemaparan analisis dari pihak BMKG terkait gempa bumi M6,0 di Pacitan pada tanggal 8 Juni tahun 2023 yang dampak guncangannya terasa di Yogyakarta hingga Ponorogo. Analisis gempa bumi di Pacitan tanggal 8 Juni tahun 2023. Dilansir situs resmi BMKG, gempa bumi terjadi di Pacitan, Jawa Timur, pada Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Gempa dengan magnitudo M6,0 ini berpusat di Laut 117 km barat daya Pacitan. Titik gempa bumi tersebut berada di lokasi pukul 9.15 LS Lintang Selatan, dan 110.69 BT, Bujur Timur. Gempa ini berpusat di laut dengan kedalaman 10 km. Menurut BMKG, gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyampaikan analisis terkait penyebab gempa di Pacitan tanggal 8 Juni tahun 2023 yang disebabkan aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Rasia. Menurut dia, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposentrumnya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Rasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault, kata Daryono dalam keterangan tertulisnya, Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Lebih lanjut, Daryono memaparkan terkait mekanisme aktivitas gempa bumi di Pacitan pada tanggal 8 Juni tahun 2023. Gempa M5,8, data termutakhirkan M6,0, di selatan di Jawa Timur dengan mekanisme naik, thrusting ini menjadi ciri aktivitas gempa interplate di zona Megatras Selatan Jawa, papar Daryono. Dampak gempa bumi di Pacitan tanggal 8 Juni tahun 2023. Sejumlah wilayah mengalami dampak guncangan gempa bumi di Pacitan pada tanggal 8 Juni tahun 2023. Menurut data BMKG, berikut daftar wilayah yang terdampak gempa dan besaran skala Mi-nya. IFV Kota Yogyakarta, 3 Semarang,
3 Jepara, 4 Ponorogo, 4 Karangkates, 4 Kepanjen, I4 Nganjuk, 3 Madiun, 3 Sukorejo, 2 Demak, 3 Banjarnegara, 3 Kendala. Sebagai informasi, skala 4 MMI artinya pada siang hari, dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela, pintu berderit dan dinding berbunyi. Sementara untuk skala VMMI artinya getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, sejauh ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi di Pacitan tanggal 8 Juni tahun 2023. Selain itu, BMKG mencatat telah terjadi 29 kali gempa susulan usai gempa M6,0 di Pacitan itu. Update gempa susulan hingga pukul 02.30 WIB sebanyak 29 kejadian, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono kepada wartawan, Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Pendengar, Luhut bersaksi, pengunjung sidang riuh hingga tepuk tangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Luhut dipanggil jaksa untuk duduk di kursi saksi memberikan kesaksian di kasus pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Pantauan Detikcom di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Penggilingan, Jakarta Timur, Kamis, 8 Juni 2023. Luhut nampak mengenakan baju bercorak didominasi warna ungu. Luhut terlihat datang bersama pengacaranya, Junifer Girsang. Jaksa kemudian memanggil Luhut untuk bersaksi di sidang Haris Azhar. Luhut pun nampak bergegas dari kursi pengunjung. Pengunjung sidang nampak memberikan tepuk tangan saat Luhut duduk di kursi saksi. Pengunjung sidang tampak riuh. Haris Azhar didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar lewat akun YouTube-nya. Video yang diunggah di YouTube itu berjudul, "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi militer Intan Jaya. Jenderal Bing juga ada satu. Gigaton, ngehamtam." Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya. Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fathia Maulidiyanti dan Owi. Jaksa mengatakan Fathia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut. Menurut jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fathia dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik Luhut. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua. Pendengar, hujan debat di sidang Haris Azhar Fathia saat Luhut bersaksi. Persidangan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dihujani debat saat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi saksi terkait kasus pencemaran nama baiknya. Debat panas jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum Haris dan Fathia pun tak terelakkan. Mulanya, jaksa bertanya sedekat apa Luhut dengan Haris Azhar. Jaksa pun meminta Luhut menjelaskan sedekat apa dan intensitas dengan Haris. Tanya jaksa, Luhut mengaku sampai saat ini tidak habis pikir dengan perlakuan Haris kepadanya saat ini. Luhut mengatakan dirinya bisa menunjukkan pesan singkat yang menunjukkan Haris minta kepadanya untuk dibantu mengurus saham. Saya sebenarnya sampai hari ini belum mengerti kenapa Haris begitu. Saya bisa tunjukkan WhatsApp dia bantu urus saham dari suku di Timika yang belum beres. Itu semua baik-baik saja sampai pada saham, tapi sudahlah, timbullah Agustus tadi podcast tadi. Jadi kalau bersedia saya boleh bacakan sebagian hubungan kami ini. Saya pikir saya ada yang sudah saya print out kalau butuh atau kalau baca sedikit bisa juga. Kalau boleh saya tunjukkan sebagian, kata Luhut. Jaksa pun mempersilakan Luhut untuk membacakan isi pesan itu. Namun, pengacara Haris Azhar keberatan dengan itu. Dari saksi bisa membacakan. Kata jaksa, majelis keberatan majelis, tidak ada relevansinya dengan perkara majelis. Hal tersebut asumsi, sahut pengacara Haris Azhar. Majelis hakim pun memerintahkan Luhut untuk menyerahkan print out pesan tersebut. Hakim meminta jaksa untuk meneruskan pertanyaan yang akan diajukan. Tapi kan ditunjukkan di persidangan. Ini ditunjukkan di persidangan.
Tidak perlu dibacakan, karena ini sudah ada printout-nya. Kalau dibacakan nanti banyak sekali. Silakan printout-nya, kami akan baca semua. Tidak perlu harus dibacakan. Lanjut pertanyaannya, ujar hakim. Perdebatan jaksa dengan pengacara Haris Azhar terus terjadi. Pengacara meminta jaksa untuk tidak menggiring opini. Keberatan yang mulia, jaksa penuntut umum mohon tertib. Jaksa mohon fokus. Jangan giring opini di persidangan ini, kata pengacara Haris Azhar. Haris Azhar didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar lewat akun YouTube-nya. Video yang diunggah di YouTube itu berjudul, "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada satu. Lebih besar dari ngehamtam." Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul, Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya. Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fathia Maulidiyanti dan Owi. Jaksa mengatakan Fathia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut. Menurut jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fathia dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik Luhut. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua. Pendengar, analisis pakar soal teori jalan tengah dan elektabilitas tinggi Prabowo. Pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali, memberikan analisisnya terkait tingginya elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di beberapa survei. Dia bicara terkait teori pemilihan jalan tengah. Hal itu disampaikan Effendi dalam diskusi adu perspektif X Total Politik bertema, Manuver Koalisi Cawe-Cawe, Rabu, 7 Juni 2023. Berdasarkan hasil survei yang selalu memunculkan 3 tokoh capres teratas, Effendi menilai tidak mungkin jika di Pilpres 2024 memaksakan hanya 2 capres yang maju. Untuk diketahui, 3 top capres di sejumlah survei saat ini yakni Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Effendi menilai akan tetap ada 3 paslon sehingga berlaku teori jalan tengah. Dari survei yang mutakhir rasanya orang tidak berani memaksakan 2 paslon karena berlaku teori jalan tengah. Karena 3 dari situ orang dapat gambaran bahwa 2 itu berbahaya. Jadi gini, orang tidak suka pada salah satu kubu dia tidak langsung pindah ke kubu lain, dia berhenti di tengah, kata Effendi. Effendi lantas memberi contoh, jika publik tidak suka dengan Ganjar maka akan memilih Prabowo. Begitu juga jika publik tidak suka dengan Anies maka akan memilih Prabowo. Menurutnya hal itu yang menjadi faktor kenapa elektabilitas Prabowo meningkat di beberapa survei belakangan ini. Jadi, kalau orang dalam konteks ini tidak setuju pada Ganjar dia ke Prabowo, orang tidak setuju ke Anies dia ke Prabowo, orang memprotes Pak Jokowi pun dia ke Prabowo. Itu yang menjelaskan kenapa beberapa survei terakhir Pak Prabowo leading, ujarnya. Bahkan beberapa survei menunjukkan angka Prabowo sudah begitu tinggi, lanjutnya. Pendengar, Heru Budi targetkan buka akses trotoar depan Kedubes AS pekan ini. Kondisi trotoar depan Kedubes AS, pedestrian harus berjalan di badan jalan aspal. Pembatas beton yang menutup trotoar depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedubes AS, segera dibuka. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan trotoar dibuka pekan ini. Ya mungkin minggu ini, kata Heru Budi di Pasar Kuitang Dalam, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Tertutupnya akses pedestrian di depan Kedubes AS itu ramai dikritik. Pasalnya, di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, hanya trotoar di depan Kedubes AS yang tak dapat dilintasi pejalan kaki. Heru mengatakan pihaknya sedang merampungkan proses administrasi untuk pembukaan trotoar tersebut. Dia mengatakan proses pembukaan akses trotoar itu melibatkan Kedubes AS dan Kementerian Luar Negeri Kemlu RI. Saya butuh secara administrasi di antara Kemenlu dan Kedubes. Saya butuh administrasi itu sudah dibahas, dibicarakan. Mudah-mudahan segera, kata Heru. Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Dirjen Amerika dan Eropa, Amerop Kemlu RI terkait permintaan pembukaan akses trotoar. Heru mengatakan komunikasi pihak Pemprov DKI, Kemlu, dan Kedubes AS berjalan lancar. Saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Amerop, sedang dikomunikasikan dengan baik oleh Kemlu ke Kedubes AS, ujarnya.
Dubes AS siap buka trotoar. Duta Besar Dubes AS untuk RI, Sung Ye Kim, melalui akun Twitter resminya @usambindonesia, menyampaikan bahwa pihaknya menyadari kebutuhan Jakarta dalam memfasilitasi pejalan kaki. Cuitan berbahasa Inggris itu pun diterjemahkan oleh akun Twitter resmi Kedubes AS di Jakarta, @usembasik. Aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta. Kami menyambut baik dan menantikan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS, cuit Sung Ye Kim. Detikcom Do Your Magic mengawal aspirasi pejalan kaki ini sejak tanggal 30 Mei lalu. Mereka menuntut agar trotoar depan Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan itu dibuka setelah sekian lama ditutupi barier beton dan kawat berduri. Kelompok pemerhati hak pedestrian, komunitas pejalan kaki, juga menuntut pembukaan trotoar tersebut. Gara-gara trotoar ditutup, pejalan kaki harus melangkah keluar trotoar dan berjalan di badan jalan raya, badan jalan yang juga digunakan oleh kendaraan bermotor. Tak ada perlindungan bagi pejalan kaki dari kendaraan bermotor yang melaju. Kondisi kontras terlihat di trotoar di depan Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Wapres RI. Pedestrian dapat berjalan di trotoar depan Istana Wapres RI. Kondisi trotoar di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan ini termasuk trotoar yang kena revitalisasi Pemprov DKI. Sejak tahun ini, trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan ini dilengkapi dengan ubin pemandu guiding block warna kuning untuk tunanetra, bollard yang menjaga trotoar dari invasi kendaraan bermotor ke jalur pejalan kaki ini, dan ukuran trotoar juga cukup lebar. Pendengar, pakar hukum, pemakzulan harus beralas hukum, bukan sangkaan politis. Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi, Universitas Muslim Indonesia, UMI, Makassar Dr. Fahri Bahmid menegaskan dasar pemakzulan Presiden adalah berdasarkan alasan hukum, dan bukan berdasarkan sangkaan politis belaka. Hal itu disampaikan untuk merespons surat Denny Indrayana kepada DPR terkait permintaan dilakukan impeachment atau pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dinilai bakal tidak netral di pemilu serentak 2024. Permintaan Denny Indrayana sederhananya dapat dilihat sebagai sebuah aspirasi politik yang disampaikan kepada lembaga DPR yang tentunya mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah proses pemakzulan atau impeachment kepada seorang kepala negara, kata Fahri Bahmid kepada wartawan, Kamis, 8 Juni 2023. Hal ini sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 7 AUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Tentunya DPR jika berkehendak untuk melakukan pemakzulan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden, pastinya dengan mendasari serta berpijak pada kewenangan konstitusional berupa melakukan pengawasan dengan menggunakan beberapa instrumen haknya, di antaranya adalah hak angket atau hak menyatakan pendapat untuk menyelidiki potensi pelanggaran konstitusi tersebut, ucap Fahri Bahmid. Jika memang terbukti ada fakta yuridis terkait dugaan pelanggaran hukum, maka tentu dapat dilakukan proses impeachment dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 BUD 1945. Namun, impeachment kepada Presiden dan atau Wakil Presiden pada hakikatnya tidak mudah serta very complicated. Langkah konstitusional memakzulkan Presiden atau Wakil Presiden pada dasarnya sengaja dibuat berat dan rumit dengan melibatkan 3 lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, MK, serta MPR. Sehingga secara akademik dapat dikatakan bahwa pemakzulan atau impeachment adalah extraordinary political event di dalam sistem presidensil, tegas Fahri Bahmid. Hampir semua konstitusi negara mengatur permasalahan, pemakzulan, atau impeachment sebagai sebuah mekanisme yang legal dan efektif untuk mengawasi tindakan pemerintah di dalam menjalankan konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, abuse of power, detournement de pouvoir, dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip rule of law, olehnya itu konstitusi mengatur mekanisme tersebut.
Hal ini sejalan dengan prinsip serta kaidah pemerintahan sistem presidensialisme, yang mana tekanannya agar seorang kepala negara hanya boleh diberhentikan dengan alasan hukum, dan tidak boleh dengan sangkaan secara politis, kata Fahri Bahmid tegas. Apalagi jika melihat konfigurasi politik yang ada di parlemen saat ini, kelihatannya tidak mudah, apalagi secara hukum desain kelembagaan impeachment sengaja dibuat agar tidak mudah seorang kepala negara dijatuhkan, sambung Fahri Bahmid. Fahri mengatakan hal tersebut dapat dicermati dari mekanisme pengambilan keputusan secara kelembagaan yang sengaja didesain sedemikian rupa agar tidak dengan mudah, artikel of impeachment, itu didorong oleh anggota parlemen, baik ke MK ataupun ke MPR, untuk digelar sidang istimewa. Hal ini dapat pahami dari rumusan norma konstitusional yang mengatur bahwa pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika proses itu harus berakhir di MPR, maka mekanisme pengambilan keputusan secara kelembagaan di MPR yang teramat berat sesuai rumusan serta konstruksi normanya, yakni keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian saya berpendapat biarlah wacana yang dilontarkan oleh Profesor Denny Indrayana secara akademik dapat dimaknai sebagai academic discourse dan secara politik agar anggota DPR RI menyikapinya sesuai kewenangan konstitusional yang ada. Tetapi secara politis saya berpendapat not easy and complicated, pungkas Fahri Bahmid. Pendengar, tukul pembacok pelajar hingga tewas di Bogor hadapi sidang vonis besok. ASR alias Tukul, eksekutor pembacokan pelajar hingga tewas di Simpang Pomat, Kota Bogor dijadwalkan jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri PN besok 9/6. Sidang dilanjutkan dengan agenda putusan atau vonis. Hari ini tidak ada jadwal sidang terdakwa Tukul. Sidang dilanjutkan besok, agendanya putusan, kata Humas PN Bogor Daniel Mario kepada Detikcom, Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Daniel menyebut, sidang vonis kasus pembacokan yang tewaskan pelajar atas nama Arya Saputra akan digelar secara terbuka. Untuk sidang putusan, digelar terbuka, kata Daniel. Diberitakan sebelumnya, Tukul dituntut hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan, ditambah 1 tahun pelatihan kerja. Jadi untuk sidang hari ini terdakwa atas nama ASR alias Tukul, tadi sudah dilaksanakan dengan agenda sidang pembacaan tuntutan, kata Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Bogor Rianto saat ditemui di PN Bogor. Pembacaan tuntutan sudah dilaksanakan, kami menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 1 tahun di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Pusat di Cilengsi, Kabupaten Bogor, tambahnya. Pendengar, ITB investigasi tewasnya Fahri saat uji coba pesawat tanpa awak. Institut Teknologi Bandung, ITB, akan melakukan investigasi terkait meninggalnya mahasiswa program studi teknik mesin Fakultas Teknis Mesin dan Dirgantara, FTMD, bernama Muhammad Rashid Jifari. Fahri meninggal dunia saat uji coba pesawat tanpa awak. Investigasi dilakukan dosen pembimbing UKM Aksantara dan dosen dari FTMD, kata Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Detik Jabar, Kamis, 8 Juni 2023. Naomi menuturkan belum ada informasi lebih lanjut terkait UKM Asantara akan dibekukan atau tidak. Namun, lanjut dia, pimpinan ITB mengimbau agar seluruh mahasiswa berhati-hati saat berkegiatan di UKM. Fahri meninggal setelah pasak alat pelontar pesawat tanpa awak tercabut karena kondisi tanah basah usai hujan. Naomi menyampaikan Rektor ITB beserta jajaran berduka cita atas meninggalnya Fahri. Rektor ITB beserta jajaran mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga, orang tua, Fahri yang juga merupakan alumni ITB dan kepada keluarga besar FTMD atas berpulangnya Fahri, jelasnya.
ada 2 orang yang terkena karet pasak. Namun, 1 rekan Fahri hanya mengalami luka di bagian tangan. Pendengar, LPSK sebut proses Bribka Andri jadi terlindung masih jauh, ini alasannya. Anggota Brimob Polda Riau Bribka Andri yang diduga menyetorkan uang 650 juta rupiah ke Komandan Batalion, Danyon, B Pelopor Manggala Rokan Hilir Kompol Petrus Hotiner Simamora, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pihak LPSK menyebut proses Bribka Andri menjadi terlindung LPSK masih jauh. Sejak minggu lalu kan sudah memang mengajukan permohonan. Kita minta agar dilengkapi syarat formil maupun material, tetapi itu belum dilengkapi. Bahkan kemarin sore juga tidak melengkapi itu. Jadi kalau dari sisi LPSK masih jauh, kata Ketua LPSK Hasto Atmojo saat dihubungi, Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Hasto menjelaskan apabila seseorang ingin menjadi terlindung LPSK harus melewati beberapa proses. Salah satunya, Bribka Andri belum terlihat tindak pidana. Seseorang menjadi terlindung LPSK itu dalam status apapun sebagai saksi, korban, pelapor, justice kolaborator, itu kan harus ada tindak pidananya. Ini kan belum ada tindak pidana yang berjalan ini, ujarnya. Misalnya apakah dia sudah ada laporan tentang tindak pidana. Itu kan bisa jadi pintu masuk buat LPSK untuk penelaahan, tapi itu belum, sambungnya. Terkait pelanggaran disiplin, Hasto mengatakan itu merupakan urusan internal Polri. Dia tidak menelisik sejauh itu. Kami dapat informasi juga adanya pelanggaran disiplin dari kepolisian, itu urusan internal kepolisian urusan etik dan disiplin kelembagaan, jelasnya. Setelah melengkapi syarat formil dan material Bribka Andri, LPSK akan melakukan investigasi kebutuhan perlindungan apa. Artinya kalau untuk menjadi terlindung LPSK ya syarat formil material harus dipenuhi, kemudian kita investigasi maupun asesmen kebutuhan perlindungan apa, butuh bantuan apa gitu kan, jadi belum bisa dilakukan, terangnya. Pendengar, identitas 2 korban tewas akibat Agia tertimpa truk di Semarang. 2 orang tewas dalam kecelakaan truk yang menimpa mobil di Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Berikut identitas korban kecelakaan maut tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang AKP Aji Setiawan menyampaikan ada 2 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Mereka adalah pengemudi mobil Agia yang tertimpa truk dan 1 orang penumpang. Meninggal dunia 2, ujar Aji dalam keterangannya, Kamis, 8 Juni 2023. Berikut identitas korban kecelakaan tersebut. 1. Yuliana Evelien, 37, pengemudi mobil Agia alamat, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang luka, meninggal dunia. 2. Adriel Cirelo Mesyech Wibowo, 11, alamat, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang luka, meninggal dunia. 3. Sola Gracia Ripka Utama, 8, alamat, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang luka, mengalami luka ringan, sempat terjepit. Pendengar, rapat Komisi 3 DPR, legislator kritik DPD anggarkan renovasi toilet 4,8 miliar rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta, mengkritik keras anggaran Dewan Perwakilan Daerah DPD untuk belanja barang. Iwayan mempertanyakan jumlah miliaran rupiah untuk anggaran renovasi ruangan anggota DPD dan toilet. Hal tersebut disampaikan Wayan dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Sekjen MPR dan DPD RI. Rapat terselenggara di ruang rapat Komisi 3, Kompleks Parlemen, Jakarta. Kritik dulu, ini bukan kritik saya. Media ini Pak, ada 14 miliar rupiah untuk ruangan anggota, kemudian ada 4,8 miliar rupiah untuk toilet. Ini diserang habis oleh media Pak, kata Wayan dalam rapat, Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Tahun 2024, di mana tertuang di dalamnya untuk belanja operasional barang sebesar 119 miliar 31.860.000 rupiah. Wayan meminta penjelasan dari angka tersebut. Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya 119 miliar rupiah, Bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau Bapak elaborasi kembali mengenai 2 hal ini yang disorot, ruang anggota dan toilet, yang berkaitan dengan belanja barang operasional 119 miliar rupiah, ucap Wayan. Ia meminta DPD untuk memakai anggaran secara efektif dan efisien.
Ia menyinggung adanya seminar yang diadakan Ketua DPD Lanyala Mahmud untuk kembali mendorong UUD 1945. Yang kedua Pak, saya akan coba fokus pada efektivitas dan efisiensi anggaran. Nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini karena itu efisiensi penting. Bapak, Pak Sekjen masih ingat nggak pada waktu lalu Ketua DPD melalui media sosial mendorong kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan itu juga diseminarkan di beberapa tempat, tutur Wayan. Saya melihat ini banyak sekali biaya-biaya untuk yang seperti ini, saya ingin penjelasan lebih detail Pak mengenai hal tersebut dan dukungan anggarannya seperti apa, tegasnya. Wayan menyebut ingin memberikan masukan kepada DPD. Ia ingin ada perubahan ke depannya. Hampir 4 tahun kita di sini, hanya sekarang saya memberikan masukan yang agak tajam karena ingin DPD ini lebih berdaya. Ingin anggarannya lebih ditingkatkan, nggak bisa kita meningkatkan anggaran tanpa alasan yang jelas, imbuhnya. Proyek renovasi ruang anggota 14,4 miliar rupiah. Dilihat Detikcom dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Sirup LKPP, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023, proyek renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41.441.097. Paket tersebut berada di Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan lokasi pekerjaan berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Volume pekerjaan satu paket dengan sumber dana APBN 2023. Total pagu Rp14.451.021.000, 14,4 miliar rupiah, demikian tertulis di situs tersebut. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei tahun 2023 hingga Juni tahun 2023 dengan target pemanfaatan barang jasa pada Desember tahun 2023. Selain itu, ada paket pekerjaan jasa konsultan pengawas renovasi ruang kerja anggota DPD RI, dengan kode RUP 41.441.846. Pagu anggaran untuk paket tersebut bernilai Rp981 juta dengan nilai HPS paket Rp526.029.526 juta. Tender paket ini dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi. DPD RI juga menganggarkan Rp4,8 miliar untuk renovasi toilet di Gedung A dan Gedung B DPD RI. Proyek ini diberi nama, Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI, dengan nomor RUP Rp43.138.718. Uraian pekerjaan renovasi toilet utama dan penunjang Gedung A tahun anggaran 2023, demikian tertulis dalam situs tersebut. Perbaikan toilet ini menggunakan APBN 2023. Total pagu anggaran berjumlah Rp4.804.021.000, 4,8 miliar rupiah. Berikutnya, ada tender pekerjaan jasa konsultan perencana renovasi toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI dengan kode RUP Rp43.138.744. Pagu anggarannya Rp432 juta dengan nilai HPS Rp345.487.500. Pemenang berkontrak dalam tender ini ialah PT Rutarona Cipta dengan harga kontrak Rp287.680.920. Pendengar, mahasiswi Surabaya ditemukan tewas dalam koper di tepi jurang Mojokerto. Mayat perempuan dalam koper ditemukan di jurang kawasan Gajah Mungkur, jalur Pacet Cangar, Mojokerto, Jawa Timur. Korban adalah seorang mahasiswi yang dilaporkan hilang lebih dari sebulan lalu. Korban berinisial An, anak kuliahan. Umur sekitar 21 dan 22, ujar Kasat Reskrim AKBP Mirzal Maulana, dilansir Detik Jatim, Kamis, 8 Juni 2023. Mirzal mengatakan mayat perempuan tersebut kemarin malam sudah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk dilakukan identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk memastikan apakah benar jenazah tersebut sesuai dengan perkara yang tengah menjadi penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Saat ini kita memastikan dulu, benar nggak adalah mayat korban, orang hilang, ini, ungkap Mirzal. Mirzal Maulana memastikan jika pelaku sudah diamankan. Saat ini tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui motif dari pembunuhan tersebut.
Saat ini pelaku sudah diamankan, ia mengakui membunuh. Dari hasil penyelidikan, pelaku berinisial R ditangkap di daerah Pacet, Mojokerto, tandas Mirzal Maulana. Terima kasih telah mendengarkan berita sore yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita sore ini, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Lintas 17. Persembahan dari Breakers Radio, media hiburan dan informasi.